dia ahli IT, dia cari cara bagaimana supaya ini aplikasi yang dia pelajari selama dia kuliah bisa dia terapkan di kantornya. Itu ada prestasi. Tapi kalau bapak pendengki, nggak bisa maju itu kantor. Kenapa bisa dipromosi itu? Nah, dia baru 3 tahun kerja, saya sudah 7 tahun tidak pernah dipromosi. Betul, ini 3 tahun dipromosi, tapi kan otaknya Pentium 4, cepat loading. Bapak 7 tahun otaknya Pentium 1, lambat loading. Iya pak, maksudnya pak. Disuruh bikin surat, sudah pak, mana? Tinggal di print, belum sudah namanya itu dong. Karena tuh itu pegawai belem-belem begitu. Yang ketawa serius kayak ini. Saya tidak enak didengar, saya suruh kondang. Ingat Ayub alaihissalam, sakit, bangkrut, mati anaknya, penyakitnya sampai sekarang menurut para peneliti belum ada yang pernah sakit seperti sakitnya Nabi Ayub. Di lockdown, diusir dari kampungnya, hidup di tengah padang pasir, ditinggal istrinya, penyakitnya luar biasa. Istrinya berkata, bang, berdoalah kau bang, kamu kan Nabi, pasti Allah dengarkan doamu, kau berdoa bang. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Saya malu berdoa kepada Allah. Saya sudah 81 tahun sehat. 81 tahun saya sehat. Baru beberapa saat saya sakit. Masa saya lupakan kesehatan saya? Maka tidak ada alasan tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Apa Ustaz? Dipecaki? Tidak ada uang ini? Kita miskin. Kenapa kita miskin? Karena selalu yang ada di benak kita bahwa kekayaan itu hanya uang, kekayaan itu hanya deposito, kekayaan itu jabatan, kekayaan itu rumah dan mobil. Padahal demi Allah, kekayaan kita paling mahal fi ahsani takwim. Ini ibadah. Coba demi Allah, ketika Bapak makan, tangan dan mata tidak bisa membedakan mana racun bukan tidak. Mana racun, mana bukan. Siapa yang membedakan racun? Badanmu yang sangat sehat. Racun tidaknya itu yang kita makan. Ginjal. Itulah sebabnya kalau ada orang rusak ginjalnya, hitam badannya kena penuh racun. Bapak taunya makan, masuk ke dalam tubuh, ginjal kerja. Kalau dia racun, keluarkan melalui 3 pintu. 1 nafas, 2 keringat, 3 kencing dan tulang belakang. Pintu belakang. Itu kerjanya ginjal. Kalau rusak ginjal, maka hancur tubuh kita. Maka kalau kita jual itu ginjal di toko online, jual beli online, bisa laku itu ginjal tak 600 juta. Jual maki 2 ginjal tak. Jual mi langsung 1 miliar ruang tak. Mau ki lebih kaya, cepat kaya, mau, cepat kaya, langsung dapat miliaran, mau, jual jantung tak pak? Itu orang di Hong Kong dia cari itu jantung orang-orang sehat, nah beli 2 miliar pak, jual mi jantung tak, langsung kita dapat 2 miliar. Maka jangan pernah tidak bersyukur, syukur. Nah, selalu begitu Nabi bilang Pak Kacap, bersyukur kalian, bersyukur kok kalian, bersyukur. Tapi kan tidak tahu bagaimana caranya bersyukur Pak. Ini selalu kita bilang tema kita bersyukur dalam wabah. Kan tidak masuk di akal. Bagaimana caranya bersyukur nada wabah? Biasanya kita bersyukur dapat istri kawin lagi, ya bersyukur. Dapat kenaikan pangkat, bersyukur. Ini ada wabah disuruh bersyukur. Karena jangan pikirkan wabahnya, tapi pikirkan nikmat Allah yang lebih banyak. Ini kesehatan bos. Nah, cara bersyukur bagaimana? 1, bersyukur dengan cara apa? Mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dulu ulang tahun Pegadaian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pembagian pulsa, dapat kok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tabrakan mobilnya anakmu, tapi alhamdulillah sehat aja anakmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya anu suaminya kawin lagi, tapi bukan je suamimu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur semua itu. Bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat kata Nabi, betapa hebatnya ini hamdalah. Kata Nabi, ada kalimat yang sangat ringan kau ucapkan di mulutmu. Dek nama tanakmu pau, maringemimu tahu. Kau sebut sangat ringan, tapi pahalanya di akhirat nanti ketika ditimbang sangat berat. Apa kalimat yang ringan dan berat timbangannya? Dialah kalimat Subhanallah walhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, pemirsa yang saya hormati, kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, maka silakan perbanyak amal dengan memperbanyak kalimat Subhanallah walhamdulillah. Dengan catatan ucapkan seikhlasnya dan sesempurna mungkin. Karena biasa kita bertasbih, bertahmid, tidak ikhlas. Kayak makan pisang goreng panas. Beleng-beleng. Apa itu dong? Sekali kau melakukan kebaikan, lakukan dengan sempurna. Kan kau sudah terlanjur kau lakukan, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita lagi di depan pintu nih. Security nih ceritanya. Berdiri. Hah? Mau dapat pahala yang banyak? Ucapkan terus Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau cukup dua kalimat itu, Subhanallah alhamdulillah, Subhanallah alhamdulillah. Sambil berdiri dapat gaji tiap bulan, dapat pahala sepanjang dia berdiri. Tiba-tiba ada nasabah masuk pakai sepatu yang tinggi, roknya sempit, pakai motor, jatuh, kelihatan pahanya. Dapat dosa atau pahala? Hah? Tergantung apa kau ucapkan, bos. Kelihatan pahanya, Subhanallah, dapat kau pahala. Karena kau mau muji Allah. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan yang putih itu. Ciptakan yang putih itu. Kita puji Allah, itu dapat pahala. Sudah itu paling kedip mata, palingkan pandangan. Astagfirullah. Dapat kau pahala. Nabi bilang orang Bugis dan lemak galendrong. Batasnya kedip, palingkan pandangan. Ya, tapi jangan istighfar matamu melotot. Astagfirullah, astagfirullah. Itu apa? Patotoai namanya itu, bos. Satu, perbanyak kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, sujud syukur. Yang berikutnya lagi, bertafakkur. Apa itu bertafakkur? Bahasa di kantor evaluasi, menimbang diri, periksa diri. Ayo, ini kita Pegadaian 119, kita kerja di sini. Bagaimana cara bersyukurnya? Periksa dirimu, periksa. Saya sudah 4 tahun kerja di sini. Apa prestasi yang telah saya ukir? Saya sudah 17 tahun bekerja di Pegadaian. Apa yang telah saya ukir dengan sebaik-baiknya selama 17 tahun ini? Jangan sampai 17 tahun tidak makan gaji dari negara. 17 tahun dikasih promosi oleh negara, tapi tidak pernah karya terbaik selama 17 tahun. Anda termasuk tidak bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Satu, lakukan dengan sebaik-baiknya. Namanya bertafakkur. Evaluasi. Periksa diri kita. Wah, saya ini kepala cabang. Berapa banyak orang jadi kepala cabang, tapi Allah pilih saya. Apa yang telah saya lakukan untuk cabang Makassar? Itu namanya bersyukur. Oh, ternyata di sini Makassar ini banyak ini yang tidak disiplin masuk kerja. Nah, ayo sebagai wujud syukur, mulai besok harus disiplin. Jam 7.30 harus masuk. Supaya anak buah saya mencontoh saya masuk jam 7.15.
Itu cara bersyukur. Maka saudara-saudaraku yang menjadi pegawai pegadaian, bersyukurlah kepada Allah. Dengan cara memperbanyak lazimkan hamdalah, sujud syukur, dan yang lebih penting, gunakan waktu dan ilmu untuk memajukan kantor kita ini. Berapa banyak orang daftar di perusahaan ini tapi tidak diterima. Berapa banyak orang mau kerja di tempat ini tapi tidak diterima. Allah memilih kalian semua untuk mengabdi pegadaian ini, maka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu luang Bapak Ibu pergunakan pakai main game. Jangan sampai waktu luang Bapak Ibu hanya gunakan untuk gosip. Jangan sampai satu kantor yang ada dalam kantor kita dengki saja. Orang Bugis bilang seriati. Jangan. Sebagai wujud syukur kita, ayo tingkatkan prestasi yang baik. Dan ini orang bisa berprestasi yang baik dengan kerja, kalau dia bekerja bukan karena cari gaji, bukan karena cari muka, bukan karena apa-apa, tapi dia cari nafkah karena Allah Ta'ala. Kalau Bapak kerja hanya cari muka sama kepala cabang, begitu ada kepala cabang, baik betul kerjanya Bapak, siapa? Aman dan terkenal, siapa? Tidak laku itu bos. Kalau Anda kerja hanya cari muka sama pimpinan, begitu ada pimpinan baik. Tapi begitu Bapak kerja salah dan dimaki sama pimpinan, Bapak akan stres. Bapak akan stres. Tapi kalau Bapak bekerja lillahi ta'ala, dipuji dan disanjung oleh manusia, Bapak tidak berpengaruh hatinya. Sebab apa? Dia katakan, saya bekerja bukan cari muka sama manusia, tapi pengabdian saya ibadah. Itulah sebabnya setiap sholat kita berikrar MOU dengan Allah. Selalu kita baca di awal kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Orang yang bekerja ke pegadaian karena niat lillahi ta'ala, bukan cari muka, maka dia dapat pahala dunia akhirat. Apa pahala dunia? Tiap bulan dia dapat gaji. Apa pahala akhirat? Maka selama dia bekerja di kantor itu, dia dicatat sebagai jihad. Kenapa? Dia cari nafkah untuk menghidupi anak istri. Tapi kalau Bapak bekerja hanya takut sama pimpinan, ya itu ya. Nanti di akhirat, mana pahalaku? 30 tahun di pegadaian. Malaikat kata, kau bohong. Kau bekerja di pegadaian kan mau kau cari muka sama bosmu, mau kau cari gaji. Maka tidak ada kau dapat. Maka aplikasinya kalau Bapak mau dapat pahala bekerja dan dapat pahala gaji tiap bulan, sebelum keluar rumah Bapak wudhu dulu kalau Bapak seorang Islam. Tutup auratnya kalau dia muslimah. Kemudian keluar rumah dia berdoa dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu dia berdiri, dia baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Melangkah kaki kanannya dulu. Maka sepanjang jalannya orang seperti ini, nulisnya adalah ibadah, ngantrinya di kantor adalah ibadah, naik liftnya adalah ibadah. Kenapa? Dia sudah berikrar, tanda tangan MU. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua dia lakukan karena Allah. Tiba-tiba di jalan, nah hadang ki preman, dia tarik kita punya tas jamret. Dia kaku tarik, dia tinju, kita juga tinju, kita dapat, kita tinju juga. Tuhan, kenapa jatuh? Nah pelan-pelan ji. Ternyata usut punya usut, bisullah nak kena. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini bentuk ketiga kita bersyukur, evaluasi diri. Saya pegawai pegadaian 15 tahun. Apa prestasi yang saya lakukan? Harus ada prestasi yang kita tinggalkan sebelum pensiun. Nah, misal kepala cabang, ada dia tinggalkan sebelum dia tinggalkan. Misal kalau dia muslim, ayo saudara-saudara sekalian, ini di kantor ini kita perlu musalla yang cantik. Ayo, setuju kakak saudara-saudara sekalian, gaji tiap bulan kita potong untuk memperbaharui musalla kita menjadi lebih baik. Begitu bapak pensiun, ada peninggalan bapak. Saudara-saudara sekalian, kantor ini parkir kita tidak baik. Bagaimana kalau kita sempurnakan parkir kita ini menjadi lebih nyaman? Ya,
Sediakah saudara-saudara dipotong gajinya ketika sedia? Sedia. Parkir Bapak dinikmati oleh setiap yang datang. Selama parkir itu digunakan, selama itu Bapak dapat amal jariah, meskipun Bapak sudah jadi arwah. Ini yang namanya pandai bersyukur. Dia ahli IT, dia cari cara bagaimana supaya ini aplikasi yang dia pelajari selama dia kuliah bisa dia terapkan di kantornya. Itu ada prestasi. Tapi kalau Bapak pendengki, nggak bisa maju itu kantor. Kenapa bisa dipromosi itu? Nah, dia baru 3 tahun kerja, saya sudah 7 tahun tidak pernah dipromosi. Betul, ini 3 tahun dipromosi, tapi kan otaknya Pentium 4, cepat loading. Bapak 7 tahun otaknya Pentium 1, lambat loading. Iya Pak, maksudnya Pak. Disuruh bikin surat, sudah Pak, mana? Tinggal di print, belum sudah namanya itu dong. Karena itu pegawai belem-belem begitu. Yang ketawa serius kah ini? Saya tidak enak didengar, saya suruh kondang. Yang keempat, cara bersyukur kepada Allah yang keempat adalah, ayo sedekah. Itu bentuk konkret sedekah. Ya, jangan terlalu pelit, bos. Saya tanya Ki dulu, adik-adik nih. Saya tanya Ki, senang kepala cabang yang pelit atau dermawan? Jawab supaya didengar beliau. Dermawan. Senang teman kantor yang pelit atau dermawan? Senang ipar yang pelit atau dermawan? Senang mertua yang pelit atau dermawan? Demi Allah, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia Jakob di rumah seke, padahal dia juga seke. Itu jeleknya itu sifat pelit. Maka Bapak Ibu sekalian, bersedekahlah. Kenapa kita miskin? Karena selalu yang kita pikir ini. Kenapa kita miskin? Karena yang selalu kita pikir selalu otak minta-minta. Maka kita miskin. Tapi cobalah untuk selalu bermental kaya. Apa mental kaya? Memberi. Sedekah. Dan jangan selalu berpikir sedekah itu selalu materi. Tidak. Sedekah bisa dalam bentuk ilmu, sedekah bisa bentuk tenaga, sedekah bisa bentuk akhlak. Kita tidak bisa sedekah sama orang dengan kasih cleaning service kita dengan duit tiap bulan gaji kita. Tidak bisa dikasih. Oke, kasihlah dia sedekah dengan apa? Bantu dia kerja. Itu sedekah kita buat dia. Kita tidak bisa bantu dengan kerja karena kita juga kerja, Ustadz. Sedekahlah dengan apa? Jangan menghinanya. Itu sedekah kita dengan akhlak mulia. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Gara-gara sedekah. Saya banyak pengalaman hidup saya soal sedekah. Banyak sekali. Jadi saya kalau mulai susah saya punya dompet, saya ambil gaya orang kaya. Apa gaya orang kaya? Sedekah. Cari orang miskin. Cari. Kasih sedekah. Lalu minta doakan. Itu kalau orang, coba adik-adik nih. Coba kalau yang peminta-minta di jalan, tapi jangan juga yang sehat, karena itu membiasakan dia malas. Ya, maksudnya kita lihat memang dia sebenarnya sudah sangat tidak bisa kerja. Kita bantu, kita kasih 100.000, itu keluar doanya itu 5-10 menit. Biasa akal sehat bilang kan, apa kau berdoa, nak dirimu saja kau doakan supaya berhenti kau miskin. Itu logika. Tapi agama bukan sekedar logika. 100.000 kasih fakir miskin, senang betul, dan dia catat itu plat mobilnya, Pak. Tapi kalau kita kasih kepala cabang 100.000 karena cari muka, 100.000 tidak ada artinya, bos. Maka daripada Bapak nyogok pejabat, daripada sedekah kepada orang kaya, mending cari orang miskin. Doa, minta didoakan supaya tolak bala. Sedekah. Dan di depan pintu surga kelak, Nabi menceritakan ada 4 jenis manusia bertengkar masing-masing mau nomor 1 ke dalam surga. Siapa mereka? 1, orang kaya yang pemurah. 2, orang yang mati syahid. 3, alim ulama. 4, haji mabrur. Bertengkar di depan pintu surga.
Kenapa dia bertengkar? Karena masing-masing mau masuk ke dalam surga nomor 1. Minta maaf, sebentar cerita dek, sebentar cerita. Nggak enak saya kalau ceramah ada yang cerita. Sebentar ya, terganggu konsentrasi saya. Ya, sebentar Pi, pulang Pak, biar mau cerita sampai pagi. Nah, bertengkar 4 manusia ini. Orang haji mau masuk, ditarik sama orang kaya. Saya lebih berhak. Orang kaya mau masuk, ditarik sama orang mati syahid. Saya lebih berhak dari kalian. Orang yang mati syahid mau masuk, ditarik sama ulama. Bertengkar, turun malaikat Jibril, periksa. Tersangka pertama, maju. Kenapa kau merasa berhak nomor 1 masuk surga? Jibril, saya dulu haji mabrur, bukan haji kajili-jili. Setelah haji, semua sifat-sifat jelek saya tanggalkan. Katanya haji yang mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya, ditanya, siapa kasih tahu kau? Ustadz, kalau begitu sama, mundur. Tak boleh kau lumbai ustadzmu. Masa kau mau lumbai gurumu? Mundur kau. Mundur. Panggil orang kedua. Kamu kenapa merasa nomor 1 masuk surga? Jibril, saya dulu mati syahid. Nih, bajuku masih ada darahnya. Katanya orang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya, ditanya sama Jibril, siapa kasih tahu kau? Ustadz, sama juga, kau mundur. Tidak boleh kau lumbai gurumu. Panggil orang ketiga, kamu kenapa masuk nomor 1? Jibril, saya dulu kaya, dermawan. Saya bangun panti asuhan. Saya bantu anak yatim. Hartaku bukan cuma saya nikmati, tapi orang lain ikut menikmati. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Siapa kasih tahu kau? Ustadz, sama kalau begitu, mundur semua. Mundur. Panggil orang keempat, kamu kenapa nomor 1 masuk ke dalam surga? Jibril, saya yang dicerita tadi ini. Saya ini Ustadz, saya Ustadz Dasat. Oh, kau Ustadz, masuk mau ke balik. Jalan. Begitu mau masuk pintu surga, saya istighfar. Astagfirullah. Katain orang 3, kenapa kau lagi talekang? Bahasa Makassar. Kenapa kau talekang? Begini, Jibril, betul saya beritahu mereka. Betul saya informasikan mereka. Tapi saya jadi ustadz karena ada orang kaya yang pemurah. Ada orang kaya belikan saya duit untuk beli buku. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah tempat saya menuntut ilmu. Saya jadi ustadz ini gara-gara jasa-jasanya orang kaya pemurah. Saya malu mendahului orang kaya pemurah karena dialah yang berjasa dalam hidupku. Akhirnya disepakati orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk dalam surga. Orang kaya yang pemurah, tapi orang kaya yang pelit. Dan bila orang di sini seke, kikirigala paku jambatan. Nomor 1 ku juga masuk. Baba, kemana? Ke neraka. Silakan pilih.